Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kedengarannya ini bukan karena takut duit hilang. Bukan aku tak takut duit hilang, karena memang jamnya lah jam 12. Kalau di kebun Pak, kita masuk ke kebun begawe atau di kantor, jam 1 belum makan masih biasa Pak. Ngetik misalnya kan lagi di kebun, lagi bersih ke karet atau apa segala macam. Jam 1 belum makan masih kuat kita begawe. Tapi kalau kondangan setengah 12 belum makan, nah itu pening kita Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa fi ayatin ukhra wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Yang beliau yang nelpon pertama kali. Jadi alhamdulillah berkat beliau saya bisa hadir di sini Bapak Ibu. Pada Ananda Obi, Mas Obi panggilannya Obi ya. Alhamdulillah saya bersyukur diberikan kesempatan untuk hadir, untuk berkumpul, untuk sama-sama saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Alhamdulillah. Banyak Pak yang tidak bisa diberikan kesehatan, kesempatan, namun kita diberikan itu semua, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya, dikit lagi. Dikit lagi, belum mulai inilah, dikit lagi. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan Pak. Terus terang materi aku laku siap tuh dari semalam lah bentuk PDF, laku baca-baca. Tapi ngelihat waktu lah jam 12 kurang 15 hilang gak loh. Aja itu Pak. Jadi tapi bukan ini ya, 2 minggu karena kami ini terus terang Pak Kades, kami kalau di komplek itu kan banyak kan pasangan-pasangan muda Pak ya. Kalau di komplek itu banyak pasangan muda Pak ya, yang anak-anak baru lahir umur setahun 2 tahun. Jadi kami bentuk grup Berzanji Marhaba. Jadi ada 4 grupnya Ustaz Marhaba itu. Aku kebagian yang paling akhir. Kalau Marhaba Berzanji kan yang paling belakang, paling dikit, yang keempat. Walamma tamma min hamlihi tis'atul ashhur marwiyah, terakhir. Aku yang paling dikit. Tapi senang karena dikit, tidak panjang kan. Nah, 2 minggu yang lalu kami tidak tampil bareng. Kalau ada yang ngaji, bubar. Kalau ada yang ceramah, bubar. Aja ini kan dewe-dewe bersuluh karir. Nah, 2 minggu yang lalu aku diminta ceramah nikah. Karena kompleknya deketan, mungkin cak Sungai Rengit dengan Air Batu, nah deketan, aku jalan kaki weh. Karena udah salah motor, kata aku jalan kaki dekat-dekat rumah. Jadi jalan kaki itu ternyata aku kecepatan datang Pak. Dari dulu aku hobi datang cepat. Jadi sebelum tamu datang, rata-rata akulah datang duluan, biar santai, tidak keburu-buru Pak ya. Karena tuan rumah ini kalau penceramah belum datang itu was-was. Mano yang doa ini ceramahnya, mano belum datang, cak itu Pak. Kamu cak khutbah, kalau khotib tidak datang itu pengurusnya was-was. Jadi aku duluan datang. Ternyata waktu aku datang karena di komplek belum ada tamu Pak. Jadi sama duduk di depan. Kata tuan rumahnya, duduklah dulu Ustaz depan, duduk. Yo, jadi di depan itu cocok pula. Mbak yang nyanyinya lah berjoget-joget. Nah kataku ini, nak balik aku jalan kaki, nak mundur tak lemak, dari suruh kan. Jadi terpaksa kita nonton be. Kalau mbak yang tadi agak lemak, masih santai. Masih santai. Kalau yang kemarin tuh sampai turun nian dia Pak. Pak, aku izin nyawer yo. Nah nyawer pula. Untung mbaknya tak nyawer kan. Nah kataku ini, nak disawer lagi. Kita ketahuan pula kan. Serba salah jadi Pak. Jadi nunduk sekali, terlihat lagi hilang sih kok materi kataku ini. Nunduk lagi, terlihat lagi, nah hilang lagi. Lupa lah juga ngomong apa, sampai ke pucuk. Habis nak diomong kan. Lah banyak ngelihat yang depan tadi kan. Alhamdulillah. Tadi mbaknya tidak sampai turun ya, alhamdulillah. Makasih Mbak Yo. Iya baik, terima kasih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sering mendengarkan dengan khitan, ya, sunatan. Namun saya ingin bertanya sedikit dengan Mas Kiki. Mas Kiki Mas ya. Kira-kira ngapa nian Mas nak menghitan anak ini? Nak menghitan, nak ada walimahnya, ya Pak ya? Nak ngaji, nak ngundang tetangga, ya kan? Kira-kira apa nian Mas?
nak dikhitan ini? Alasannya? Nah, kata Mas Kiki, mengikuti syariat Islam itu untuk berkhitan, dan hukumnya wajib untuk laki-laki ya. Jadi kalau kesucian, kata Rasul, al-fitratu khamsatun atau khamsatun lil fitrah. Ada 5 fitrah atau kesucian manusia. Yang pertama adalah al-khitan. Motong apa? Motong yang itu pokoknya ya, dipotong. Nah, al-khitan itu kesucian. Nanda Obi sudah melaksanakan 1 fitrah, Pak. Nasihat saya kepada kedua orang tua dan kita semua yang punya anak keturunan, Rasul pernah bersabda, hakul walidi ala waladihi salatah. Ada 3 hak kewajiban orang tua kepada anaknya. Yang pertama adalah ayyu'allimahul kitabah, diajarkan menulis, artinya dididik, Pak. Hak wajib, anak wajib meminta kepada orang tua, dan orang tua harus memberi kepada anaknya. Yang pertama adalah ayyu'allimahul kitabah, diberikan pendidikan dan pelajaran kepada anaknya. Kalau kita mampu, kita ajarkan sendiri. Kita mampu baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, ajarkan anak kita. Kalau tidak mampu, carikan guru untuk belajar. Karena itu menjadi kewajiban orang tua. Ananda Obi kelas berapa sekarang deh? Kelas 6. Cita-citanya nak jadi apa? Tentara, Pak. Tentara ini melawan ya. Kalau sekarang Mas yang muda-muda, tentara itu biasanya jodohnya perawat paling tidak. Nah, ya itu, Pak. Polisi, tentara itu bidan, perawat. Itu filosofinya itu. Nah, kalau guru sama guru aja itu kan. Yo, kalau tentara tuh pasti nyari yang itu. Maka karena banyak di video tuh itulah ya, di Instagram tuh. Ya, jadi tentara ya. Lah sehat sunatnya. Sehat. Sudah bisa lari-lari ya. Alhamdulillah. Maka yang pertama yang harus diajarkan kepada anak, diberikan adalah ayyu'allimahul kitab. Sebagaimana Ustadz Qori tadi membaca Al-Quran, cerita seorang ahli hikmah yang diabadikan dalam Al-Quran, Pak, itu bernama Luqman. Luqman ini bukan nabi, tapi beliau ahli hikmah, diberikan kebijakan, diberikan hikmah, diberikan ilmu, diberikan kekuatan, diberikan pikiran yang jernih, ahli ibadah. Maka nama beliau diabadikan dalam Al-Quran. Apa yang pertama? Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya sampai terakhir, sampai 1 halaman itu nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, kata Allah menceritakan nasihat Luqman, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya dan kita semua, Pak, Mas Kiki dan yang lain semuanya, adalah nasihat yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Pendidikannya adalah la tusyrik billah. Allah. Ada yang kita yakini selain Allah. Boleh, Pak, kita didik anak kita sekolahnya nak tinggi, yang lain dia nak jadi tentara, nak jadi ABRI muda itu, Pak. Ikut kursus di Palembang itu bayar 5 juta 6 juta, lulus admin, lulus ABRI, lulus polisi, bisa itu ya. Ada kursusnya kan, banyak kan kursus-kursus karantina aja itu belajar. Sekarang nak PNS aja itu, Pak, belajar kursus bayar 5 juta, insya Allah diajar ke kalau kisi-kisi soal pendidikan agama atau pendidikan umum untuk dia hidup dunia dan di akhirat. Ayyuhsina ismahu, memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anak kita. Ayyuzawwijahu idza balagha, dinikahkan ketika sudah sampai masa baliknya, masa umurnya untuk menikah. Semoga Ananda Obi ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, bisa menggapai semua cita-citanya. Amin. Berbakti kepada orang tua, taat kepada agama, dan semoga kita semua yang diberikan anak-anak keturunan zuriat soleh dan solihah, amin Allahumma amin. Yang belum mendapatkan keturunan segera disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang belum mendapatkan jodoh, pasangannya masih mengambang, masih di awang-awang,
semoga segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir di sini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang masih ada masalah, masih ada kesulitan, segera dihilangkan semua permasalahan kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang masih sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah. Hayyana billah ta'ala bi wasilati ummul furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.